Shalom saudara terkasih, sahabat pengharapan Kristen dimanapun kita berada. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai bertumbuh di dalam Kristus. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3. Perubahan rohani adalah pekerjaan supra-alami yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Meskipun kita tidak bisa melihat bagaimana itu terjadi, kita dapat melihat hasilnya. Kita menyebut pertobatan hidup baru di dalam Kristus. Tantangan kita adalah untuk tetap tinggal di dalam Dia setiap hari, sehingga Dia dapat mengubah kita lebih dan lebih kepada gambarnya. Pertama, dilahirkan kembali. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3-5. Mengingat sifat kejatuhan kita ke dalam dosa, kelahiran pertama tidaklah cukup. Setidaknya bukan untuk kehidupan kekal. Untuk itu, kita harus dilahirkan kembali. Percakapan antara Yesus dan Nikodemus yang dicatat dalam Yohanes 3 ayat 1-15 berbicara tentang kebutuhan akan hati yang baru dan kerinduan Allah untuk menciptakan di dalam kita. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus kebenaran ini dan bagaimana ini terjadi. Fakta bahwa perlunya untuk dilahirkan kembali menunjukkan tanpa keraguan bahwa kelahiran kita sebelumnya tidak cukup dari sudut pandang rohani. Kelahiran baru haruslah dua, namun satu, dari air dan roh. Berdasarkan pelayanan Yohanes Pembaptis, Nikodemus dengan mudah memahami bahwa dilahirkan kembali dari air merujuk kepada baptisan air. Apa yang ia juga perlu ketahui adalah bahwa ia dilahirkan oleh roh adalah pembaruan hati oleh Roh Kudus. Ada persamaan antara kelahiran fisik dan rohani. Keduanya menandai permulaan kehidupan baru juga. Kita tidak menghasilkan kelahiran kita sendiri. Itu dilakukan bagi kita. Tetapi ada juga perbedaan yang penting di antara keduanya. Kita tidak bisa untuk memilih jika kita ingin dilahirkan secara fisik. Kita bisa memilih untuk dilahirkan secara rohani. Hanya mereka yang memutuskan untuk mengizinkan Roh Kudus menghasilkan kerohanian yang baru di dalam diri mereka yang dilahirkan kembali. Allah menghormati kebebasan kita, meskipun sangat rindu untuk mengubah kita. Ia tidak mengubah kita dengan paksa. Dilahirkan kembali bisa terjadi hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. Yesus memanfaatkan fakta bahwa kata Yunani pneuma yang berarti roh dan angin untuk menggambarkan proses pertobatan. Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 8. Angin yang bertiup, tidak ada seorang pun di antara kita dapat memulai, mengarahkan, atau menghentikannya. Demikian juga Roh Kudus yang terus-menerus bekerja pada setiap hati manusia, menarik pria dan wanita kepada Kristus. Tidak ada seorang pun yang memiliki kendali atas kuasa penyelamatan dan pembaruannya yang besar. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada pengaruhnya, Roh Kudus menghasilkan hidup baru di dalam kita. Roh tidak terlihat bekerja, tetapi hasil-hasil aktivitasnya sangat terlihat. Mereka yang di sekitar kita akan mengetahui bahwa Yesus menciptakan hati baru di dalam diri kita. Roh selalu menghasilkan demonstrasi luar dari pembaruan di dalam kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Matius 7
ayat 20. Melalui Roh Kudus, Kristus menanamkan di dalam kita pemikiran, perasaan, dan motivasi baru. Ia membangkitkan hati nurani kita, mengubah pikiran kita, menundukkan setiap keinginan yang tidak suci, dan mengisi kita dengan kedamaian sorga. Meskipun perubahan tidak terjadi seketika, dari waktu ke waktu, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2. Tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4-5. Kehidupan rohani yang berkembang hanya terjadi oleh ketergantungan kita yang terus-menerus kepada Kristus. Yesus menampilkan dirinya sendiri sebagai pokok anggur yang benar dan mendorong para pengikutnya untuk disatukan dengan dia sama seperti cabang pada pokok anggur. Sebuah cabang yang baru saja terpisah dari pokok anggur mungkin tampak hidup untuk sementara waktu, tetapi ia pasti akan kering dan mati karena telah terputus dari sumber kehidupan. Dengan cara yang sama, kita bisa menerima kehidupan hanya melalui hubungan kita dengan Kristus. Tetapi untuk menjadi efektif, kesatuan ini harus dipertahankan. Kebaktian di pagi hari adalah penting, tetapi persekutuan kita dengan Tuhan harus terus berlanjut di sepanjang hari. Tinggal di dalam Kristus berarti mencari terus-menerus, meminta bimbingannya, berdoa untuk kekuatannya, untuk menuruti kehendaknya, dan memohon kasih-Nya untuk mengisi kita. Melalui membaca firman dan merenungkannya, kita dipelihara dan dikuatkan. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, kata Yesus yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 63. Dengan menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita, perkataan ini akan menginspirasi doa-doa kita untuk menjaga kita tetap terhubung dengan Tuhan. Meskipun mudah dibingungkan oleh kekhawatiran dunia, kita harus membuat suatu usaha yang terfokus untuk tinggal di dalam Yesus. Seiring dengan mempelajari Alkitab, doa sangat diperlukan bagi kita untuk tinggal di dalam Kristus dan bertumbuh secara rohani. Melalui doa, kita belajar untuk mengosongkan diri dari diri kita sendiri dan menjadi lebih bergantung kepadanya. Kita perlu bertekun dalam doa, berpegang teguh kepada janji-janjinya, apapun keadaannya. 3. Mati bagi diri setiap hari. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Paradoksnya, hanya dengan mati kita dapat benar-benar hidup. Ketika dibaptis, kita idealnya mati kepada sifat lama kita dan bangkit kembali kepada kehidupan yang baru. Ini akan menjadi indah jika manusia lama yang berdosa yang telah mati secara permanen ketika dikuburkan di bawah air baptisan. Cepat atau lambat, semua kita telah menemukan bahwa kebiasaan dan kecenderungan masa lalu kita masih tetap hidup dan sungguh berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas kehidupan kita. Setelah pembaptisan kita, sifat lama kita harus dihukum mati lagi dan lagi. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengaitkan kehidupan kekristenan dengan salib. Banyak yang berpikir salib yang mereka harus pikul adalah penyakit yang serius, keadaan yang tidak menguntungkan dalam hidup, atau cacat permanen. Sementara salah satu dari hal-hal tersebut sungguhlah berat. Arti dari perkataan Yesus melampaui itu.
Untuk memikul salib, kita berarti menyangkal diri sendiri setiap hari. Bukan hanya sekali ke sekali, tetapi setiap hari. Bukan hanya sebagian dari kita, tetapi seluruh keberadaan kita. Kehidupan Kristen adalah kehidupan salib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Tidaklah mudah untuk menyangkal diri sendiri. Sifat lama kita tetap hidup, manusia lama kita tidak mau mati. Selain itu, kita tidak bisa memakukan diri kita sendiri ke salib. Bukan hanya ada permulaan kehidupan kekristenan yang membuat penyangkalan diri ini terjadi. Dalam setiap langkah maju menuju sorga harus diperbarui. Hanya oleh penyangkalan diri yang tetap dan bergantung kepada Kristus, kita dapat berjalan dengan aman. Peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibaharui di dalam kesucian. Apabila Roh Allah sudah memiliki hati, maka kehidupan pun diubahkannya. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh. Segala perbuatan jahat ditinggalkan, kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah memantulkan cahaya surga. Berkat itu datang apabila oleh iman, jiwa menyerahkan diri kepada Allah. Lalu kuasa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia pun menciptakan satu makhluk yang baru menurut peta Allah. Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 173. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.